Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Punitas. Saya kelas manajemen 20D. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan beta saham. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari riwayat Mandala Multifinansi. Perusahaan mulai berdiri sejak tahun 1983 dengan nama PT Vidya Cipta Leasing Corporation yang bergerak di bidang jasa keuangan setelah mengalami beberapa perubahan nama. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 1997, nama Mandala Multifinansi disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323 KMK 017/1997. Tujuan dari perusahaan adalah mendirikan dan menjelaskan usaha-usaha di bidang lembaga pembiayaan, yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang keuangan, yaitu sewa guna usaha, kartu kredit, ajak piutang, dan pembiayaan konsumen. Perseroan bergerak cukup lama di bidang pembiayaan konsumen sejak tahun 1997. Sampai sekarang, perusahaan memfokuskan diri pada pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan sepeda motor dengan merek Jepang. Fokus usaha ini diputuskan setelah melihat perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kendaraan roda 2 ini. Kebutuhan tersebut terus meningkat sering dengan berkembangnya waktu. Sejak didirikan pertama kali, Mandala Multifinansi membawakan misi utama memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumennya melalui pelayanan optimal yang didukung oleh pengelolaan sumber daya manusia yang terarah dan terpadu serta kesediaan infrastruktur yang memadai. Pengertian beta saham. Beta merupakan pengukur risiko sistematis dari suatu saham atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta juga berfungsi sebagai pengukur volatilitas return saham atau portofolio terhadap return pasar. Volatilitas merupakan fluktuasi return suatu saham atau portofolio dalam suatu periode tertentu. Jika secara statistik fluktuasi tersebut mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka dikatakan beta dari sekuritas tersebut bernilai 1. Pengertian beta saham yaitu menunjukkan risiko sistematis dari saham tersebut. Semakin besar return suatu saham berfluktuasi terhadap return pasar, maka risiko sistemnya akan lebih besar. Demikian pula sebaliknya. Semakin kecil fluktuasi return suatu saham terhadap return pasar, maka semakin kecil pula beta saham tersebut. Karena fluktuasi juga sebagai pengukur risiko, maka beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematis suatu sekuritas atau portofolio sama dengan risiko pasar. Nah, untuk mengetahui kondisi pasar, dipergunakan indeks pasar sebagai indikator keadaan pasar modal di Indonesia. Dengan penelitian ini diwakili oleh IHSG, tingkat return pasar atau market return pada periode ke-T dengan menggunakan IHSG dapat dihitung sebagai berikut. Menurut Husnan, penilaian terhadap beta sendiri tidak dikategorikan ke dalam 3 kondisi, yaitu apabila beta sama dengan 1, berarti tingkat keuntungan saham I berubah secara proporsional dengan tingkat keuntungan pasar. Ini menandakan bahwa risiko sistematis saham I sama dengan risiko sistematis pasar. Kedua, apabila beta kurang dari 1, berarti tingkat keuntungan saham ini meningkat lebih besar dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Ini menandakan bahwa risiko sistematis saham lebih besar dibandingkan dengan risiko sistematis pasar. Saham jenis ini sering juga disebut dengan saham agresif. 3. Apabila B lebih dari 1 lebih dari beta, berarti tingkat keuntungan saham I meningkat lebih kecil dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Ini menandakan bahwa risiko sistematis saham I lebih kecil dibandingkan dengan risiko sistematis pasar. Saham jenis ini sering juga disebut sebagai saham defensif. Cara menghitung beta saham. Pengukuran beta suatu saham dapat dilakukan dengan menggunakan single index model. Model ini berasumsi bahwa return saham berkolerasi dengan perubahan return pasar, dan untuk mengukur kolerasi tersebut bisa digunakan dengan menghubungkan return saham individual dengan return indeks pasar. Tingkat return saham ini dihitung dengan rumus berikut. Return I PT dikurangi PT dikurangi 1 dibagi PT 1, di mana RI return saham pada akhir bulan ke-T atau PT closing price pada akhir bulan ke-T, dan PT dikurangi 1 closing price pada akhir bulan sebelum T1.
Cara menghitung beta saham. Return saham dan return pasar yang sering dihitung selanjutnya dipakai untuk menghitung beta untuk masing-masing perusahaan dengan menggunakan regresi ordinary least square atau OLS berdasarkan model indeks tunggal yang bersamanya dirumuskan sebagai berikut. Cara menghitung beta saham sehingga rumus beta saham mencari beta dengan metode indeks tunggal adalah sebagai berikut, di mana beta N periode atau jumlah, RMT adalah return pasar dan RIT return sekuritas. Alternatif perhitungan beta bisa digunakan mikroskop Excel. Menghitung beta saham. Case study saham Mandala Multifinansi Tbk atau MFIN. Menghitung beta saham. Return Mandala Multifinansi Tbk pada sel F4 ketika formula B4 dikurangi B3 dibagi B3 enter akan didapat dengan return saham pada bulan Februari 2010 sebesar 0,01852. Copy sel for F4 lalu paste ke sel F5. Sedangkan dengan sel F14 return IHSG pada sel G4 ketik formula D4 dikurangi D3 dibagi D3 enter akan didapatkan nilai return IHSG pada bulan Februari 2010 sebesar 0,02366 minus copy sel G4 lalu paste ke sel G5 sampai dengan sel G14. Menghitung beta saham. Open file MS Excel beta indeks tunggal Mandala Multifinansi Tbk MFIN. Klik sheet RMFIN. Pilih dengan klik data pada toolbar lalu ketik data analyze. Akan nampak jendela data analyze. Pilih regression lalu klik OK. Kotak dialog regression ditampilkan sebagai gambar di bawah ini ya. Isikan semua keterangan data yang akan diolah pada kotak dialog regression. Berdasarkan hasil pemrosesan dengan MS Excel, add install data analyze, model regresi linear dapat dirumuskan sebagai berikut. RI sama dengan 0,021 ditambah 1,656 RIHSG. Beta merupakan koefisien parameter dari variabel R. IHSG yaitu sebesar 1,656. Koefisien ini adalah signifikan dengan p-value sebesar 0,025 lebih kecil dari 5%. Jadi beta saham PT Mandala Multifinansi Tbk adalah sebesar 1,656. Setelah itu klik tombol OK. Hasil pemrosesan mikroskop Excel dengan add install data analyze dan setelah dilakukan editing tampak gambar sebagai berikut. Jadi kesimpulan dari perhitungan beta saham itu, beta saham Mandala Multifinansi Tbk atau MFIN adalah 1,656. Nilainya kurang dari 1, beta kurang dari 1 berarti tingkat keuntungan saham I meningkat lebih besar dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham pasar. Ini menandakan bahwa risiko sistematis saham I lebih besar dibandingkan dengan risiko sistematis pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.